Shalom, haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus atas setiap kehidupan saudara dan saya. Saya percaya saudara di rumah juga antusias untuk menerima semuanya itu. Mari saudara, kita bersaat teduh sejenak. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Roh-Mu yang hidup memenuhi setiap kami, Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Amin. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari saudara kita naikkan pujian ini. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Amin. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari kita katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalammu. Haleluya. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Mari saudara katakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu.
Mari setiap kita menyembah pribadinya. Setiap kita yang ada di rumah, tidak ada yang seorang pun yang berdiam diri. Setiap kita menyembah pribadi Yesus. Terima pencurahan kuasa Roh Kudus-Nya saat ini. Terima saudara, terima dimanapun engkau berada. Terima, terima, terima. Oh haleluya, haleluya. Hilalaya masyiki, hilalaya kaya masye. Oh haleluya, haleluya. Segala pujian, segala pengagungan, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, haleluya, haleluya. Ya Yesus, ku buka hati untuk jemaat-Mu, berserah padu di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu, oh, di altar-Mu, menyembah-Mu. Dengan kasih Kristus, Bapak Pendeta RM Simanjuntak berdoa untuk memulai ibadah kita. Haleluya, haleluya. Pada saat ini Tuhan, kami mau beribadah, ibadah raya kami, minggu raya kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau mengagungkan nama Tuhan. Dimanapun umat-Mu berada, khususnya Tuhan yang ada di rumah, mereka datang memuji, memuliakan nama Tuhan, bersandar kepada Tuhan, karena Engkau-lah Tuhan yang layak dipuji, Engkau yang layak diagungkan, kekal sampai selama-lamanya. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan pada saat ini. Sampai dengan saat ini Engkau memberikan kepada kami sukacita, berglori di dalam nama Tuhan. Walaupun banyak masalah-masalah pada saat ini yang dialami oleh umat-Mu, tetapi mereka tetap mengagungkan nama Tuhan, memuji nama Tuhan, berglori untuk Tuhan, karena Engkaulah segalanya bagi kami. Agunglah Tuhan, agunglah Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Sukacita yang daripada Tuhan kami sudah terima, berkat yang daripada Tuhan kami sudah terima, berkat badani dan rohani. Rohani kami Tuhan terus bersukacita oleh karena Roh Kudus ada di dalam kami. Roh Kudus Tuhan berikan kepada kami, kami berkata-kata di dalam Roh-Mu. Berarti kami Tuhan ada tetap di dalam hadirat Tuhan seperti anak dengan bapa. Engkaulah Bapa kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah sandaran hidup kami Tuhan. Terima kasih. Pada saat ini Tuhan, kami bersepakat ibadah kami saat ini, ibadah raya kami saat ini, biarlah Tuhan
kuasa Roh Kudus ada di tempat ini. Apabila kuasa Roh Kudus ada di tempat ini, kami tidak lagi Tuhan takut apapun yang terjadi. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Gerejamu, Gereja Pentakosta Antapani akan terus semakin berglori di dalam nama Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan Roh-Mu kepada kami, Roh yang menggebu-gebu untuk mengagungkan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Inilah umat-Mu yang akan memuji nama-Mu, yang akan bermazmur kepadamu, berlutut berdoa kepadamu, untuk Tuhan menyandarkan diri dan hatinya kepadamu. Biarlah Tuhan memberikan berkat-berkat-Mu melimpah kepada umat-Mu, Gereja Pentakosta Antapani ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sukacita yang sudah berikan kepada kami pada saat ini, biarlah itu terus berlimpah, berlimpah di dalam hidup kami, supaya kami tetap Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ada kebenaran. Biarlah kami semakin benar di hadapan Tuhan, semakin serupa dengan Yesus Kristus. Oh haleluya, terpuji nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya antara kami Tuhan. Siapapun nanti pelayan-pelayan yang akan melayani di gereja-Mu tempat ini, semua mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus menguasai hati dan pikiran masing-masing. Untuk itu Tuhan, mulia Engkau Tuhan, terpuji nama-Mu, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua kita katakan amin. Haleluya. Beri tepuk tangan yang dahsyat dan luar biasa bersama-sama di setiap rumah kita. Boleh kasih tos kiri kanan dengan keluarga saudara, kiri kanannya kasih tos, bilang, oh dahsyat pencurahan kuasa Roh Kudus. Pemain musik boleh kasih tos satu dengan yang lain. Haleluya, puji Tuhan. Ya, mari saudara, kita akan menaikkan pujian selanjutnya. Anggur baru itu sudah tercurah bagi setiap saudara dan saya. Wow, haleluya. Semuanya bertepuk tangan ya. Meskipun saudara di rumah, wow, rasakan hadiratnya memenuhi setiap kita. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Yes, hari inilah harinya Tuhan. Semua katakan, saat pembebasan tiba. Oh, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Semuanya sama-sama ya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Pastikan setiap saudara yang ada di rumah sama antusiasnya dengan kami yang ada di gereja Tuhan di tempat ini. Siap ya, sama-sama katakan, yo. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Lagi katakan, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sama-sama pegang jarinya dan bilang, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan
Haleluya, puji Tuhan. Sukacita yang daripada Roh Kudus itu membuat saudara dan saya ingin memberi, saudara. Pagi hari ini waktunya, kesempatan saudara dan saya untuk memberi lewat persembahan. Boleh langsung diberikan kepada bendahara kita ataupun lewat transfer. Saudara bisa melihat tayangan yang ada di televisi saudara. Saudara bisa memberikannya lewat rekening tersebut. Tuhan Yesus memberkati dan selamat memberi. Segalanya
Mari saudara, ini waktunya untuk kita tenggelam dan tinggal dalam kebenaran firman Allah. Tetap percaya bahwa firman-Nya ya dan amin atas hidup saudara dan saya. Penuhi kami Tuhan. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus-Mu yang telah Kau berikan kepada setiap kami. Kami percaya Roh-Mu akan bekerja dalam setiap hidup kami. Bahkan firman-Mu meneguhkan dan menguatkan kami.
urapi dan pakai hamba-Mu Tuhan, untuk menjadi kekuatan bagi kami setiap firman yang diucapkan. Biarlah itu benar-benar dari Engkau, pengurapan yang penuh dari Engkau, yang akan menyegarkan untuk setiap telinga yang mendengarkannya. Kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya serahkan kepada hambanya. Puji Tuhan, haleluya. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Saudara, kita ada di hari peringatan pencurahan Roh Kudus, saudara. Hari ini bukan hari pencurahan Roh Kudus, saudara, ya. Ini hari peringatan pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus sudah terjadi 2000 tahun lalu dan terus menerus ada di dalam kehidupan kita. Kita alami itu, tapi hari ini kita peringati itu. Nah, saudara, hari pencurahan Roh Kudus itu juga disebut dengan hari Pentakosta. Sedikit sejarah tentang hari Pentakosta. Saudara, kalau saudara baca Ulangan 16, ada 3 hari raya besar bagi orang Israel. Hari raya roti tidak beragi, kemudian hari Pentakosta, dan hari raya pondok daun. Nah, saudaraku, perhatikan baik. Hari Pentakosta itu disebut juga di terjemahan bahasa Perjanjian Lama itu dengan sebutan hari raya 7 minggu. Karena saudaraku, hari raya ini dilakukan 7 minggu setelah Paskah, 49. Ke-50-nya dilakukan hari Pentakosta ini. Jadi saudaraku, di Perjanjian Lama, setelah matinya anak domba itu, setelah disembelihnya anak domba itu yang kita tahu Paskah konteks Perjanjian Lama, 49 hari setelah itu dan di hari ke-50 mereka merayakan hari Pentakosta. Nah, untuk Perjanjian Lama, bangsa Israel melakukan hari Pentakosta ini karena ada panen raya gandum. Ada panen raya gandum. Nah, tapi dalam konteks Perjanjian Baru, saudara, hari Pentakosta dihubungkan dengan hari pencurahan Roh Kudus. Ada hari raya panen juga di situ, saudara. Panen jiwa-jiwa. Karena sejak Kisah Rasul 2, Roh Kudus dicurahkan, gereja Tuhan berkembang sejak saat itu sampai orang Kristen menjadi orang yang mayoritas di muka bumi ini. Jadi Pentakosta konteks Perjanjian Baru adalah pencurahan Roh Kudus. 49 hari dalam terjemahan Perjanjian Lama, tapi dalam Perjanjian Baru 50 hari setelah Yesus bangkit. Itulah anak domba Paskah itu, saudara. Yesus, kegenapan anak domba Paskah Allah. Jadi saudaraku, anak domba di Perjanjian Baru digenapi oleh Kristus yang adalah anak domba Allah. Dia mati, bangkit. Setelah dia bangkit, hari ke-50 waktu dia bangkit. Kita tahu bangkit 40 hari dia memperlihatkan diri kepada ratusan orang. Hari ke-40 dia kemudian naik ke surga. 10 hari murid-murid menantikan pencurahan Roh Kudus itu. Jadi lengkaplah jumlahnya 50 hari. Pentakosta artinya yang ke-50. Pentakosta 50, hari ke-50, hari di mana Roh Kudus dicurahkan setelah Yesus bangkit. Nah, saudara, kita akan belajar tentang kuasa Roh Kudus ini. Apa yang dikerjakan kuasa Roh Kudus ini? Mengubahkan. Saudara, kuasa ini mengubahkan, powerful. Jika saudara dan saya mengalami kuasa Roh Kudus ini, saudara dan saya pasti berubah. Kalau saudara belum berubah, jangan ngaku-ngaku orang yang sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kalau saudara dan saya belum berubah, saudara nggak boleh ngaku orang yang sudah terima kuasa Roh Kudus. Karena kuasa Roh Kudus itu mengubahkan kita, saudara. Kuasa Roh Kudus itu membuat kita jadi beda, saudaraku yang terkasih. Mari kita buka 1 Samuel 10 ayat 6 sampai 7. Tolong dibuka Alkitabnya. 1 Samuel 10 ayat 6 sampai 7. Kuasanya mengubahkan. Roh Kudus mengubahkan. Saudara, jangan ngaku-ngaku jemaat Pentakosta kalau hidup saudara nggak berubah. Saudara hanya Pentakosta di nama doang. Saudara nggak menghidupi kuasa Pentakosta itu. Tapi saudara, kita mau setiap kita mengalami kuasa Pentakosta itu. Amin, saudara. Jadi kita nggak hanya tiap tahun merayakan hari Pentakosta, tapi tiap hari kita mengalami kuasa Pentakosta. Saudaraku, maka Roh Tuhan, 1 Samuel 10 ayat 6, akan berkuasa atasmu. Maka Roh Tuhan akan berkuasa
berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Firman ini datang kepada Saul, saudara, yang sebentar lagi akan jadi raja Israel, akan ditabiskan oleh Nabi Samuel menjadi raja Israel. Nabi Samuel bilang begini, maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu Saul, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain, akan kepenuhan bersama dengan orang-orang yang akan kepenuhan. Ayat 7, apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, kalau kamu dipenuhkan oleh roh itu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Wow, coba tolong Berta gabungkan ayat 6 dan 7 itu dalam satu slide. Kita bisa ambil kesimpulan apa yang dikerjakan Roh Kudus. Yang pertama, dia mengubahkan. Ayat 6 tadi bilang, engkau akan menjadi manusia lain, manusia yang beda, berubah. Kalau dulu hidup saya A, sekarang hidup saya A+. Katakan amin, saudara. Kalau dulu hidup saya hitam, sekarang hidup saya menjadi suci, diputihkan oleh kuasa darah Kristus dan oleh karya Roh Kudus. Itu yang pertama, mengubahkan. Ini akan kita bahas. Tapi yang kedua, ayat 7 menarik, saudara. Membuat kita menjadi orang-orang yang berhasil dengan apa yang kita kerjakan oleh tangan kita. Kenapa? Karena Tuhan menyertai pekerjaan kita. Itu ayat 7 bilang, apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Berhasil. Saudara, lihat, apa ciri-ciri waktu Saul jatuh? Kita tahu Saul kemudian jatuh, bukan? Saul diganti kemudian oleh Daud menjadi raja Israel karena Saul jatuh. Baca baik-baik kitab Samuel ini, saudara akan menemukan Saul jatuh ketika roh Allah undur dari dia. Saul jatuh, roh Allah undur dari dia. Roh Allah undur dari dia, dia jatuh. Saul jatuh, roh Allah undur dari dia. Roh Allah undur dari dia, dia jatuh. Saudara, tanpa roh Allah hidup kita hancur. Tanpa roh Allah hidup kita gak berarti. Saul namanya raja. Raja gak punya arti apa-apa tanpa roh Allah. Hancur hidup Saul, saudara. Dan ingat, Alkitab bilang kalau tanda-tanda ini ada atas engkau, apa yang didapat di tanganmu, kerjakan itu sebab Tuhan akan menyertai engkau. Kita akan sama-sama belajar tentang murid-murid Kristus. Karena ini hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Kita gak terlalu lama di perjanjian lama, kita akan masuk sekarang ke perjanjian baru. Karena kita akan belajar konteks hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta itu adalah konteks perjanjian baru. Mari kembalikan Berta ke PowerPoint. Saudara perhatikan baik apa yang terjadi dengan murid-murid. Ini penting. 12 murid Yesus semua pernah mengalami kegagalan. Semua. Saudara tahu kegagalan yang pertama apa? Mereka gagal dalam pekerjaan mereka menangkap ikan. Gagal sampai Yesus datang memberkati perahu mereka. Kita tahu semua kisah itu. Yang kedua, mereka gagal dalam pelayanan. Terus mereka kembali menjadi nelayan. Ada pekerjaan tangan yang mereka lakukan tapi gak berhasil. Ada pekerjaan tangan yang mereka buat tapi gak menghasilkan apa-apa, saudara. Saudara pernah mengalami itu? Saudara mungkin jangan-jangan sedang mengalami itu hari-hari ini. Mari kita berdoa supaya kita gak mengalami itu lagi. Anak-anak muda, di hari depanmu kau gak mengalami itu. Kau mengalami apa yang dapat dikerjakan tanganmu disertai Tuhan. Katakan amin, anak-anak muda. Kegagalan para murid jelas ditunjukkan oleh Alkitab. Waktu itu Roh Kudus belum turun atas mereka. Waktu itu mereka belum dipenuhkan oleh Roh Kudus. Sekali lagi, kuasa Roh Kudus mengubahkan. Kuasa Roh Kudus merubah kita. Saudaraku, apalagi kegagalan murid-murid? Kegagalan murid-murid gagal dalam mengiring Yesus. Semua murid meninggalkan Yesus dan melarikan diri waktu Yesus mau disalib. Penakut. Murid-murid ini penakut, saudara. Petrus ngomong, aku gak akan menyangkal engkau. Kenyataan menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Petrus bilang, kalau ada orang yang mau membawa engkau untuk menghukum engkau, aku akan datang menjadi orang pertama membela engkau. Semua omong kosong. Petrus orang yang emosional dalam berkata-kata. Kadang gak mikir dulu, sudah. Jadi dia ngomong dulu baru mikir.
Ada kan saudara orang kayak gitu, ngomong dulu baru mikir. Oh, saya tadi ngomong apa ya? Saya tadi ngomong apa ya? Nah, saudaraku itu Petrus, gayanya kayak begitu, saudaraku. Nggak akan nyangka, nggak mungkin. Ternyata saudaraku dia menyangkal Yesus. Murid-murid semua waktu Yesus ditangkap, semua pergi meninggalkan Yesus. Kita tahu semua bahwa mereka kemudian bersembunyi di sebuah ruangan terkunci sementara Yesus digantung di Golgota. Kegagalan murid-murid. Tapi saudara tahu ketika mereka penuh Roh Kudus, ketika mereka dikuasai oleh kuasa Roh Kudus, saudara, kuasanya mengubahkan. Amin, saudara. Kuasanya mengubahkan luar biasa. Coba saudara lihat Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1-4. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1-4. Ayat ini berbicara tentang hal yang hebat. Ada perubahan yang terjadi bagi murid-murid. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1-4. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ini hari Pentakosta yang digenapi dalam perjanjian baru. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, tolong kembalikan ke PowerPoint. Ini awal murid-murid dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dan saudara perhatikan, baca baik-baik Kisah Rasul pasal 2 ini terus, jangan berhenti sampai ayat 4 seperti yang kita sudah baca tadi. Baca terus saudara, saudara akan menemukan di ayat yang ke-14 murid-murid jadi pemberani, saudara. Mereka berani bagi Yesus. Mereka berani menyangkal diri demi Yesus. Mereka berani bayar harga demi Yesus. Mereka berani berjuang dan mengalami proses apapun untuk tetap mengiringi Yesus. Ada yang berubah. Ada yang berubah, saudara. Karena memang kuasanya itu mengubahkan. Katakan amin, saudara. Pengecut jadi berani. Bapak, ibu, anak muda semua, kita sering kali ada dalam ketakutan. Kadang-kadang kita menemukan diri kita pengecut, saudara. Kita hanya kadang-kadang pinter ngomong. Kita kadang-kadang hanya banyak ngomong. Kita kadang-kadang hanya besar ngomong, saudara. Kita sebetulnya pengecut. Kita sering takut dengan hanya segelintir pergumulan hidup. Kita sering takut hanya dengan segelintir resiko yang harus kita hadapi ketika kita harus tetap ada dalam kebenaran. Kita jual kebenaran dengan rasa nyaman kita. Kita jual kebenaran dengan agenda-agenda kita yang kita mau capai untuk menyenangkan diri kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau Roh Kudus ada atas saudara dan saya, kita akan jadi orang yang berani. Amin, saudara. Jadi orang yang berani, saudara. Dengar baik, Roh Kudus ada dalam kita, kita akan jadi orang yang berani. Tapi kita harus respon karya Roh Kudus di dalam kita. Kalau saudara perhatikan lagi Kisah Rasul pasal 2 ini, saudara, saudara akan menemukan murid-murid itu bukan hanya jadi berani, saudara. Saudara, kalau saudara lihat ayat yang ke-40 sampai ayat 41, pemberitaan Injil dan kesaksian mereka dikuasai dan dipenuhi oleh power dari Allah. Pemberitaan Injil dan kesaksian mereka, pelayanan mereka dipenuhi oleh kuasa Allah. Bayangkan saudara, seorang sederhana, seorang tak terpelajar berkhotbah, 3.000 orang percaya dan bertobat sekali khotbah loh. Kegagalan-kegagalan di slide-slide sebelumnya yang kita sama-sama lihat berbanding terbalik dengan slide yang sekarang kita perhatikan. Bukan karena saya ngetik slide ini berbeda, walaupun kenyataan iya. Tapi saudara, saya sedang bicarakan tentang sebuah power, sebuah kuasa yang bisa mengubahkan saudara dan saya. Bukan hanya sekedar teori, tapi realita hidup kita diubahkan. Murid-murid mengalami itu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Gagal, takut, gagal dalam mengiring Tuhan, gagal dalam melayani Tuhan. Saudara, sekarang
Sekarang pemberitaan Injil dan kesaksian mereka dipenuhi oleh kuasa Allah. Takut tinggalkan Yesus, melarikan diri masuk ke ruangan yang terkunci. Sekarang menjadi berani bagi Yesus, saudaraku yang terkasih. Apalagi yang terjadi, saudara? Pelayanan mereka disertai tanda dan mujizat. Luar biasa, saudara. Terimalah kuasa Roh Kudus. Kita nggak hanya sekedar memperingati hari Pentakosta hari ini. Kita bukan hanya sekedar jemaat gereja Pentakosta hari ini. Kita bukan hanya sekedar orang yang merenungkan hari pencurahan Roh Kudus hari ini. Kita rindu menjadi orang-orang yang mengalami itu semua. Lihat lagi apa yang terjadi. Mereka orang biasa yang dipakai Tuhan menjadi luar biasa. Kisah 4 ayat 13. Mari kita buka ayat ini. Kisah 4 ayat 13. PowerPoint-nya tetap saja ada ayat-ayat yang ditampilkan di layar ini. Saudara perhatikan ayat-ayat yang akan ditampilkan ini. Kisah Rasul 4 ayat 13. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang. Saya salah lihat. 14. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka. Coba kita lihat Kisah 4 ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Orang biasa, tidak terpelajar. Kisah 4 ayat 13 ini. Sekali lagi, orang biasa, tidak terpelajar. Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Kita sedikit mau belajar. Petrus itu orang yang tidak terpelajar. Tapi Petrus dipakai Tuhan luar biasa. Tapi saudara, khususnya anak muda, jangan ngomong gini, tuh kan gak terpelajar dipakai Tuhan luar biasa. Jadi udahlah, sekolah juga biasa-biasa aja, yang penting Roh Kudus ada dalam kita. Gak apa-apa lah, bodoh di sekolah juga gak apa-apa, yang penting Roh Kudus ada dalam kita. Enggak gitu juga, saudara. Karena saudaraku, Roh Kudus akan pakai kita sesuai dengan apa yang jadi kapasitas kita, saudaraku. Petrus orang yang sederhana dipakai ke tempat-tempat yang sesuai dengan kapasitas dia. Paulus itu orang terpelajar, saudaraku. Dia dipakai untuk menghantam para filsuf, menghantam orang-orang pintar yang mengandalkan akal, logika dan pikiran mereka untuk Paulus membawa mereka kepada Tuhan. Jadi saudaraku, Roh Kudus memakai kita semua. Tapi saudara jangan sengaja saudara jadi ingin tak terpelajar karena saudara malas belajar di sekolah. Bukan, saudara. Sedikit perbandingan, saudaraku, bahwa bagaimana Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu tidak membiarkan kita yatim piatu. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 1, saudara, kita berkata kita mempunyai seorang pengantara atau parakletos pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jadi pengantara kita kepada Bapa yaitu Yesus. Tapi kemudian saudaraku, Yesus adalah wakil kita di hadapan Bapa, berkaitan dengan ayat itu. Dan Roh Kudus adalah wakil Yesus di hadapan kita. Perhatikan saudara, Roh Kudus adalah wakil Yesus di hadapan kita. Roh Kudus. Roh Kudus itu wakil Yesus di hadapan kita. Jadi saudara, jangan pernah ada yang takut dan ragu dengan hidup saudara. Selama Roh Kudus itu terus saudara undang dalam hidup kita, kita akan menjadi orang yang tangguh di dalam Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Ya, kita lihat dua tokoh ini, Paulus dan Petrus. Petrus yang pertama. Saudara tahu Petrus itu berasal dari Betsaida, daerah yang sederhana di Galilea, tinggal di Kapernaum. Saya pernah ke Kapernaum. Daerah yang sangat sederhana, saudara. Daerah tepi danau, bukan orang-orang hebat, saudaraku. Daerah yang sederhana. Yesus banyak menghabiskan pelayanannya di sana. Kemudian saudaraku, kalau Paulus orang Yahudi, lahir di Tarsus, Asia Kecil, Turki sekarang, perbatasan dengan Eropa, dibesarkan di Yerusalem. Wow, orang hebat. Warga negara Romawi, luar biasa saudaraku. Paulus orang luar biasa, Petrus orang biasa. Petrus nelayan, Paulus tukang kemah. Oh sekarang arsitek. Kalau nelayan tinggal lempar jala. Kalau tukang kemah harus pinter bangun struktur, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Petrus mengalami berbagai kegagalan. Paulus menganiaya murid-murid Kristus.
Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Petrus tidak memiliki pengetahuan yang tinggi tentang Taurat. Paulus ada di bawah pengajaran Rabi besar Gamaliel, orang Farisi yang sangat taat, juga ayahnya keturunan Benyamin. Petrus orang sederhana, Paulus orang luar biasa. Terus Petrus rasul untuk orang Yahudi, dan kemudian Paulus rasul untuk orang non-Yahudi. Orang sederhana ini dipakai untuk orang Yahudi. Orang yang hebat ini dipakai untuk orang non-Yahudi. Saudaraku yang terkasih, Petrus hanya menulis 2 surat dengan bahasa yang kasar dan sangat sederhana. Paulus menulis 14 surat dengan bahasa yang sangat teratur. Petrus melayani di Yerusalem sampai Roma. Paulus 3 kali perjalanan misi, 3 kali keliling-keliling. Hebat saudaraku. Petrus hanya melayani di Yerusalem sampai Roma. Khotbah di Yerusalem dengan bahasa sederhana Petrus dan to the point. Tapi Paulus khotbah di Athena dengan bahasa dan filsafat yang tinggi. Ada orang biasa, ada orang hebat. Petrus orang biasa, Paulus orang hebat. Paulus menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir. Petrus menyembuhkan orang lumpuh juga sejak lahir. Orang biasa dengan orang terpelajar, kalau ada Roh Kudus, mereka bisa melakukan perkara-perkara yang besar bersama-sama. Paulus menyembuhkan orang sakit dengan sapu tangannya, Petrus menyembuhkan orang sakit dengan bayangannya. Saudara bisa bayangkan, kalau dia berjalan ada matahari, ada bayangannya, kena orang sakit, sembuh. Paulus itu kasih sapu tangan sama orang sakit, sembuh. Oh, karena Paulus itu hebat Taurat. Oh, karena Petrus itu rajin bekerja sebagai nelayan, hebat dia dalam bidangnya. Bukan, itu baik, itu nggak salah. Tapi kedua-duanya mereka adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup dalam kuasa Roh Kudus. Paulus membangkitkan kecemburuan orang Yahudi, Petrus membangkitkan kecemburuan juga orang Yahudi. Paulus menegur Elimas si tukang sihir di Pulau Siprus, punya kepekaan spiritual yang luar biasa. Petrus menegur Simon si tukang sihir yang mau membeli kuasa, punya kepekaan yang dahsyat. Paulus membangkitkan Eutikus dari kematian di Troas. Petrus membangkitkan Dorcas dari kematian. Ini ada kuasa Roh Kudus di 2 orang ini, saudara. Walaupun beda background dan latar belakang. Dibebaskan dari penjara dengan mujizat di Filipi bersama Silas, Paulus. Petrus juga dibebaskan dari penjara dengan mujizat. Sedikit tentang Rasul Paulus. Di penjara di Roma tahun 61 setelah Masehi, selama 3 tahun kemudian dilepas. Nero disalahkan karena ia membakar kota Roma. Untuk mengalihkan tuduhan, dia menyalahkan orang-orang Kristen. Akibatnya penganiayaan yang kejam terjadi dan Paulus dipenjara lagi karena dituduh melakukan kejahatan dan melawan Kaisar Nero. Tahun 68 setelah Masehi, sudah tahu apa yang terjadi dengan Paulus? Dibawa ke tiang eksekusi dan dipancung kepalanya. Kisah Petrus, orang yang sama mengalami kuasa itu. Penulis Kristen awal abad pertama, Hegesippus, menuliskan begini kisah tentang Petrus. Nero merencanakan untuk menghukum mati Petrus. Ketika murid-murid mendengarnya, mereka memohon kepada Petrus untuk melarikan diri dari kota itu yang diyakini sekarang adalah Roma. Dan ia melakukannya. Namun ketika ia sampai di pintu gerbang kota, ia melihat Kristus berjalan ke arahnya. Petrus menjatuhkan diri bertelut dan berkata, "Tuhan, engkau mau pergi kemana?" Kristus menjawab, "Saya datang untuk disalibkan lagi." Melaluinya Petrus tahu ini waktu untuk menderita dan mati bagi Yesus dan memuliakan Allah. Ia kembali ke kota itu dan ditangkap serta meminta agar disalibkan dengan posisi terbalik, karena ia memandang dirinya tidak layak untuk disalibkan dalam posisi yang sama dengan Tuhannya. Inilah penyaliban Petrus. Orang-orang hebat sebelumnya orang sederhana, tapi kemudian mereka jadi orang-orang hebat di dalam Tuhan. Tolong perhatikan saudara, yang saya maksud orang hebat itu adalah orang hebat di dalam Tuhan. Saya ulang, orang hebat di dalam Tuhan. Maaf Bapak Ibu anak muda, percuma kau hebat di berbagai tempat kalau kau tidak hebat di dalam Tuhan. Nol besar. Petrus orang sederhana. Dengar kau orang-orang sederhana, jangan malu, jangan minder. Orang sederhana dipakai Tuhan. Paulus orang terpelajar. Dengar kau orang terpelajar, jangan sombong kau, jangan tinggi hati. Karena tanpa Roh Kudus kau nggak bisa buat apa-apa. Paulus dipakai Tuhan bukan karena dia hebat, tapi karena dia dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dan dia mau memberi dirinya untuk terus dikuasai oleh Roh Kudus. Begitupun Petrus. Gereja Pentakosta Antapani, saya berdoa supaya gereja kita dipakai Tuhan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus. Kita sungguh-sungguh bisa menjadi berkat.
kita sungguh-sungguh bisa menjadi penuai jiwa. Pentakosta perjanjian lama itu saudaraku terjadi karena tuaian atau panen besar, panen raya gandum pada saat itu. Tapi hari ini kita merayakan itu karena ada panen jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Selamat hari Pentakosta, selamat mengalami pencurahan Roh Kudus. Mari kita datang kepada Tuhan. Pemain musik maju ke depan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus kau ajaib, kau luar biasa Tuhan. Terima kasih untuk hari ini kami boleh memperingati hari pencurahan Roh Kudus itu. Kami boleh memperingati hari di mana Allah tidak membiarkan kami yatim piatu. Engkau memberi kami Parakletos, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus, penuhilah kami mau buka hati kami. Bapak Ibu, anak-anak muda yang ada di rumah, buka hatimu untuk Roh Kudus bekerja lebih lagi dalam hidup kita. Siapapun saudara, orang sederhana, orang pernah mengalami banyak kegagalan, orang yang jatuh bangun, siapapun saudara hari ini dengar baik. Kita sudah belajar Alkitab, kuasanya mengubahkan. Minta Roh Kudus memenuhi hidupmu. Kegagalan murid-murid diganti dengan keberhasilan. Kejatuhan murid-murid diganti dengan bagaimana mereka berani di dalam Tuhan. Ketakutan diganti dengan keberanian. Mari kita hampiri dia. Bilang gini, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Lagi katakan, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh. Oh, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Sekali lagi, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu. Mari semua jemaat yang ada di rumah kita bangkit berdiri bersama-sama. Yang ada di rumah berdiri, mari kita datang menghampiri dia. Roh Kudus datang, ambil alih jamaah hidup kami di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kalau saudara dan saya dipenuhkan oleh kuasa itu, saudara akan menjadi manusia yang lain. Dan apa yang didapati oleh tanganmu untuk dikerjakan, Tuhan menyertai engkau. Terimalah kuasa Roh Kudus itu lebih lagi hari ini, saudara. Bapak Ibu, anak-anak muda yang ada di rumah dengar. Bapak Ibu yang ada di rumah, anak-anak dengar. Kalau hari-hari ini kau sedang mengalami seperti slide-slide awal dari hidup murid-murid, ada begitu banyak kegagalan, sudah mengalami stagnan dalam hidup ini, sudah lelah, sudah capek, sudah putus asa, segeralah bangkit dengan kebenaran firman Allah ini dan kemudian berserulah engkau kepada Roh Kudus. Kau sedang memerlukan Roh Kudus hari ini, dan Roh Kudus rindu untuk hidup di dalam engkau. Bapak Ibu, anak-anak muda, jika saudara sungguh-sungguh mau mengalami kuasa itu, angkat
tangan kanan saudara di hadapan Tuhan. Saudara yang ada di rumah jemaat Tuhan, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Arahkan wajahmu, pandanganmu kepada Dia, sang sumber kekuatan itu. Bapa, hamba berdoa untuk tangan-tangan kanan yang terangkat di rumah umat-umatmu masing-masing. Hamba berdoa, Roh Kudus, jumpai, penuhi setiap umat-umatmu yang mengangkat tangan kanannya dalam nama Yesus. Ada kuasa yang mengubahkan, ada kuasa yang memulihkan, ada kuasa yang membangkitkan. Terima di dalam nama Yesus. Terima, terima. Tidak ada roh ketakutan, tidak ada roh kekhawatiran. Akan ada kemenangan demi kemenangan. Ya, ada proses, ya, ada pengergumulan, tapi kita akan menang bersama dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Ku buka hati untuk jamaah. Bapak pembela sidang Samosir untuk berdoa syafaat di altar-Mu Mari jemaat Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami bersepakat dengan umat-Mu Tuhan, bersyafaat buat bangsa dan negara kami Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa pemulihan boleh terjadi oleh tes kuasa Roh Kudus tercurah buat bangsa Indonesia. Terlebih-lebih Tuhan buat pemerintah kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah, setiap lembaga tinggi negara, setiap lembaga eksekutif, yudikatif Tuhan. Mari Bapa, Engkau persatukan mereka Tuhan untuk senantiasa bekerja sama membela bangsa ini di tengah pandemi COVID-19 ya Bapa. Engkau memberikan kekuatan lebih, Engkau membuatkan kemampuan ekstra buat setiap pemimpin-pemimpin kami Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan membentengi bangsa Indonesia dari COVID-19. Biarlah Tuhan nama-Mu ditinggikan di tengah bangsa kami. Terlebih-lebih Tuhan, untuk setiap para dokter, para tenaga medis Tuhan, rumah-rumah sakit boleh dipakai oleh setiap tenaga ahli untuk memulihkan COVID-19 di tengah bangsa ini. Biarlah hadirat-Mu hadir dengan kuasa-Mu Tuhan. Engkau hadir di tengah bangsa kami Bapa. Pemulihan boleh terjadi oleh kuasa yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh gereja-gereja Tuhan di muka bumi. Biar Tuhan bersepakat bersama-sama terus berseru, bersyafaat kepada Engkau bahwa Engkau Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Terlebih-lebih Tuhan di tengah bangsa kami. Mari Bapa, setiap gereja yang ada di tengah bangsa ini, gereja yang terus berkontribusi, gereja yang terus membela bangsanya, membela umatnya Bapa. Engkau pakai seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan. Bahkan setiap penginjilan yang boleh ada, pelayanan-pelayanan umat-Mu, lembaga-lembaga Alkitabiah yang ada, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan sepenuhnya dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga bersyafaat Tuhan untuk gereja Pentakosta, terlebih-lebih Tuhan untuk pucuk pimpinan kami, sekjen dan anggota dewan, seluruh pembantu pucuk pimpinannya Bapa, bahkan para pendeta daerah, pendeta resort, seluruh gembala-gembala sidang, bahkan pendeta-pendeta muda, guru Injil, situa pembela sidang, seluruh koordinator yang mendedikasikan hidupnya untuk melayani Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersepakat, kami mau bersehati, bergandeng tangan, mau terus mau melakukan amanat agung dari Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas segala berkat dan penyertaan untuk seluruh gereja Pentakosta. Kau juga berdoa Tuhan secara khusus buat gereja Pentakosta Antapani, tetangga kami kiri kanan dan muka belakang. Antapani ada dalam genggaman Tuhan, Antapani ada dalam kendali Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan, Engkau memberkati setiap pelayanan-pelayanan kami di tempat ini. Biar Tuhan pelayanan kami, pelayanan yang senantiasa memuliakan nama Tuhan dan pelayanan yang berdampak bagi jiwa-jiwa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Secara khusus Tuhan hamba berdoa untuk seluruh jajaran kepengurusan ya Bapa, terutama Tuhan hamba-Mu gembala sidang, dalam nama Tuhan Yesus Kau terus memberkati hamba-Mu ini, Kau terus memberikan hikmat buat hamba-Mu ini untuk mengembalakan kami di tempat ini Bapa.
Engkau memberkati seluruh ilmu pengetahuannya, kemampuannya, urapanmu boleh terus terjadi. Kau memberkati Ibu Gembala sebagai pendamping, dan juga seluruh anak-anaknya Tuhan ada dalam pengawasan dan kendali Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh umat-Mu di tengah pandemi 19 ini. Biar Tuhan umat-Mu dimanapun berada, kami percaya ada Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka, ada kuasa Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka, ada kuasa Tuhan di tengah-tengah pekerjaan mereka Bapa. Urapi Tuhan setiap umat-Mu dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau tidak dibatasi oleh waktu, kami tidak dibatasi dengan keadaan, bahkan Engkau Tuhan bisa menjangkau jiwa-jiwa, bisa menjangkau seluruh kegiatan, aktivitas dan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan untuk seluruh persembahan yang ditransfer oleh umat-Mu, baik yang langsung maupun yang tidak langsung. Dalam nama Tuhan Yesus, mari terus berkati tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Bahkan tangan-tangan yang belum memberi Tuhan, Engkau mampukan. Engkau berikan hati yang rindu untuk memberi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa syafaat kami Bapa. Kau memberkati terus setiap doa syafaat kami yang kami yakini dan kami beriman hanya kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan kehendak-Mu jadi di bumi seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, doa berkat Bapak Gembala. Saudara, mari kita terima berkat kasih karunia dari Allah Anak di dalam Tuhan Yesus. Kasih dari Allah Bapa yang kekal, tuntunan persekutuan, penghiburan, kekuatan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, rangkaian Rally 210 malam sudah selesai. Hari ini kita tutup dengan ibadah hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta. Nah, saudara, kita terus berdoa untuk situasi negeri kita ini. Ya, ada informasi yang kita semua juga pasti sudah tahu bahwa PSBB di provinsi kita diperpanjang sampai tanggal 12 Juni. Nah, jika saudara tahu ada info dari Kementerian Agama, Bimas Kristen, itu semua masih belum bisa memastikan setiap tempat ibadah bisa melakukan ibadah. Kalau saudara perhatikan, di Bekasi memang sudah ada masjid yang dipakai Jumatan, tapi itu daerah-daerah tertentu. Jadi kita menunggu arahan pemerintah, saudara ya. Daerah-daerah hijau mungkin diizinkan. Saya tidak tahu Antapani, tapi yang pasti Antapani cukup banyak angka yang positifnya. Kalau saya tidak salah per hari ini 11 atau 12 orang yang positif, ya kurang lebih. Tolong nanti saudara bisa cek lagi. Jadi kita tunggu arahan dari pemerintah. Kita tetap setia walaupun kita memakai media seperti ini. Saudara, saya berharap saudara juga tekun membaca pembacaan Alkitab setahun setiap hari yang dikirimkan. Juga saudara mengikuti ibadah-ibadah online yang gereja kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Pentakosta.